dapat bergerak, dapat mengungkapkan kehendak Bapa di dalam kita. Jadi itu sebabnya bila ada kebenaran hidup yang benar di dalam Kristus, kita dapat memisahkan hidup kita daripada dunia ini, daripada pekerjaan yang tidak baik. Itu sebabnya kita mencari Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan itu mengingatkan kita di mana kita berada. Orang yang pergi jauh pun, orang Israel yang terpisah, terserak di seluruh dunia ini, kemana negara-negara mereka tetap mengandalkan Allah Yakub, Allah yang hidup disembah oleh nenek moyang mereka. Jadi dalam pengalaman hidup kita ini banyak penyembahan, banyak Allah yang lain. Jadi kita sudah tahu Allah yang benar itu Dia memberi pelepasan, Dia memberi damai, Dia memenuhi setiap kebutuhan, memelihara hidup kita. Jadi bila kita mencari Allah yang luar daripada Allah yang benar, kehidupan kita itu menjadi rusing kan? Menjadi bingung, kacau. Jadi itu sebabnya kita mencari Tuhan. Kalau kita mau dipenuhi, diberkati, menikmati damai sukacita kata firman Tuhan, kita harus tetap fokus satu tujuan hidup kita, hanya mencari Tuhan. Jadi orang yang selalu mencari Tuhan dalam perjanjian lama banyak menceritakan kehidupan mereka itu penuh dengan kelimpahan, pelindungan, pertolongan, keajaiban, kuasa Tuhan itu tetap ada mengikuti mereka. Jadi itulah kerinduan saya kita semua kan. Dalam kehidupan kita mulai pada masa ini harus kita mencari Tuhan terlebih dulu. Utamakan Tuhan. Sebab kenapa kita utamakan Dia dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita? Sebab segala sesuatu di bawah kuasa, di bawah tangan Tuhan. Jadi kita tidak dapat bertindak dengan kekuatan kita melawan kekuatan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita terus mencari Tuhan. Jangan menduai Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak dapat melihat bagaimana pertolongan Tuhan bila kita menduakan Tuhan, harta, kekayaan di luar Tuhan. Tidak salah kan kita mencari kekayaan, tapi harus kekayaan di dalam Tuhan itu diutamakan dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat dan merasakan berkat pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Jadi saya percaya firman Tuhan ini mendorong, mengingatkan kita. Di mana kita berada, apapun situasi, keadaan, kita harus mencari Tuhan. Karena firman Tuhan mengajar kita, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Jadi tidak ada jalan lain, kata firman Tuhan. Di bawah nama Tuhan, di dalam dunia ini, hanya Dia saja. Bila kita mencari Tuhan Yesus, sebab Dia mengatakan, akulah jalan kebenaran. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Jadi Dia satu-satunya yang diberi oleh Bapa kuasa, baik di surga, di bumi. Itu sebabnya kita mencari Tuhan. Dia memberi kuasa kepada orang yang hidup di dalam kebenarannya, kepada orang yang mencari Dia. Jadi indah. Waktu saya belajar, waktu saya merenung firman Tuhan ini, Ia mengajar saya. Banyak usaha, banyak cara manusia ini mencari kebenaran, membenarkan diri. Mereka gagal, mereka kalah, mereka tewas, mereka kecewa kan? Tapi orang yang selalu mengandal mencari Tuhan dalam kehidupannya, banyak jalan keluar Tuhan nyatakan. Sebab Roh Kudus di dalam kita, Dia memimpin, Dia memberi hikmat, Dia melindungi kita, Dia memberi jawaban. Itu sebabnya dalam kehidupan kita ini, dalam apapun suasana, keadaan, jangan tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan berjanji, di dalam Dia ada kekuatan, di dalam Dia ada kemenangan. Jadi itu sebabnya saya meninggalkan segala sesuatu dalam kehidupan saya. Dulu saya ini cerita tentang penyembahan, tentang hal-hal yang dulu dari nenek moyang memang luar biasa, banyak. Jadi saya tinggalkan. Waktu saya pergi sekolah di Alkitab Budokaru, di MAM, saya hampir 10 kali didoakan pelepasan. Sebab Tuhan mengingatkan, kalau kita tidak dibebas dilepaskan, kita tidak dapat melihat kekuatan, keselamatan, pertolongan Allah itu di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita mengandalkan Tuhan. Bila kita mengandalkan Tuhan, segala ikatan, segala apa di dalam kehidupan kita ini akan dihancurkan oleh darah Yesus. Karena Dia sudah menyerahkan tubuhnya, menyelamatkan kita yang berdosa. Jadi itu sebabnya kita mencari kerajaan Allah. Kuasanya akan dinyatakannya di dalam kehidupan kita. Di dalam doa, di dalam persekutuan kita seperti ini, kita akan melihat
hadirat Tuhan, kuasanya yang luar biasa dan Roh Kudusnya yang menginsafi kita, menyelamat, menebus, membebaskan kita. Amin. Jadi itu renungan firman Tuhan buat kita hari ini, supaya kita sentiasa mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat baca dalam konteks dalam bahasa Ibrani Yunani, banyak arti-arti kerajaan Allah, kebenarannya yang membebaskan kita. Jadi umat Israel dibebaskan karena mereka percaya mencari Tuhan saat mereka sesat, saat mereka dalam kekurangan. Mereka berseru memanggil Tuhan yang hidup, yang disembah nenek moyang mereka. Tuhan membuka telinga, Tuhan membuka mata, memperhati mereka dan memimpin, membawa mereka pulang ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan. Jadi dalam kehidupan kita, bila kita memandang pada Tuhan dengan iman, percaya pada Yesus anak Allah yang menyelamatkan kita, dengan doa kita berseru pada Dia, Dia mendengar, Dia memperhatikan kita, Dia menjawab doa kita, Dia menyatakan kasih-Nya. Dan apapun yang kita nyatakan, bahwa Tuhan itu tetap mengasihi, mengampuni kita. Itu sebabnya Dia mau kita datang pada Dia, merendahkan diri, dan di dalam Dia ada keselamatan, ada penebusan, dan di dalam Dia juga ada kemenangan. Itu sebabnya firman Tuhan itu mengingatkan, di mana Filipi 2 ayat 12, Paulus mengingatkan jemaat Tuhan di situ supaya mereka itu taat setia, tetap kerjakan keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus di dalam mereka. Jadi itu sebabnya dalam kehidupan kita hari ini, kita ini sudah dimenangkan. Tidak ada orang yang masih lagi di dalam kegelapan. Jadi kita ini semua mengalami satu hidup yang baru, terang yang baru di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi itu sebabnya kita terus datang kepada Dia, mencari Dia, memuji, menyembah Dia. Karena orang yang datang memuji, menyembah Dia, kita akan melihat pertolongan Tuhan, hadiratnya itu tetap bersama kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu, Bapa, di mana Engkau mengajar kami supaya kami dapat mengenal dalam kehidupan ini. Tanpa Tuhan yang utama dalam kehidupan kami, kami akan gagal, kami akan kalah dengan segala pencobaan, dengan segala tentangan, godaan di dunia ini. Karena itu firman-Mu mengingatkan kami, di mana Yesus mengingatkan supaya dalam kehidupan ini kami mencari Dia satu-satunya. Karena Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain selain Dia. Karena itu Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menunjukkan satu jalan yang membawa keselamatan, kebebasan, pembebasan dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami supaya kami terus hidup mencari Tuhan, supaya kami terus mencari kerajaan Allah. Karena di dalam Dia ada kuasa yang dahsyat, yang luar biasa, yang dapat menyelamat, yang dapat membebaskan, menghancurkan setiap serangan kuasa iblis roh kegelapan. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu bertumbuh, berakar di dalam kehidupan kami, yang menjadi pelita dan terang kehidupan kami, supaya di mana kami berada, kami terus mencari, berseru, memanggil nama Tuhan, dan hadiratnya sentiasa ada, dan Dia akan meredakan segala pencobaan, menghancurkan setiap panah kuasa api roh-roh jahat. Karena itu kami bersyukur di mana Tuhan sudah memanggil kami, di mana kami terus bertumbuh dalam iman kami mencari Tuhan, dan kami melihat kekuatannya, kuasanya ada di dalam kami. Karena kemenangan yang Dia kerjakan di Yerusalem. Tuhan berkati supaya firman-Mu sentiasa mengingatkan kami dalam kehidupan ini, apapun situasi, keadaan, Tuhan, masalah, tekanan dalam kehidupan kami, supaya kami jangan memberi kesempatan kepada iblis, tetapi biar kami mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Disitulah ada jalan keluar, disitulah mujizat kuasanya nyata, menaungi, melindungi, menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa ucapan syukur kami atas firman. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin.